Hai sahabat Kartini, bertemu lagi bersama saya di channel Oh Mama Oh Papa Official. Kali ini saya akan membawa sahabat Kartini ke dalam kisah yang sangat mengharu biru. Judulnya adalah Suami Memanfaatkanku untuk Menafkahi Istri-istri Sirinya. Waduh, dari judul aja kita udah tahu nih ya, sekilas gimana rasanya seorang perempuan ini. Kita mulai aja ya. Jadi, sebut saja namanya RD. Dia menceritakan kisahnya kepada majalah Kartini waktu itu. Jadi, RD ini dia itu seorang perempuan muda, mempunyai kulit yang kuning langsat dari keturunan yang sangat baik. Nah, awalnya adalah ia menerima lamaran dari seorang laki-laki yang bernama N. Sebenarnya RD ini udah lama nih sahabat Kartini berkenalan dengan N. Hanya sebatas sahabat atau teman lah gitu ya, selama 10 tahun. Nah, entah kenapa tiba-tiba si N ini melamar RD. RD kaget dong, karena dia sebenarnya nggak ada rasa cinta dengan si N ini. Karena N ini adalah laki-laki biasa dengan tinggi 150 cm, kulitnya sawo matang. Dan ketika itu RD itu belum mengetahui apa pekerjaannya nih si N ini. Gitu ya. Sampai akhirnya dia mengetahui bahwa si N ini berpendidikan di sekolah agama, hafal kitab suci, hingga akhirnya RD memutuskan bahwa N ini walaupun secara akademis dia biasa-biasa aja, cuman dia bisa menjadi suami yang baik lah karena tutur katanya baik, sopan santunnya oke banget dan berakhlak tinggi. Dan yang membuat RD tertarik adalah karena dia sekolah agama itu, dan orang tuanya nih menurut informasi yang RD dapatkan juga sangat religius seperti itu. Akhirnya RD memutuskan untuk menerima lamaran si N. Nah, sebenarnya nih sahabat Kartini, di adat istiadatnya RD ini, di tempat dia berasal, dia itu yang akan melamar si N. Cuman waktu itu keluarganya si N menolak karena waduh kok sombong banget, kita dong sebagai laki-laki yang melamar. Akhirnya dilamar si RD, terus gitu tanpa seserahan ya waktu itu karena menurut keluarganya si N ini seserahan itu nggak perlu. Yang penting adalah kehidupan mereka setelah menikah. Dan RD menerima saja. Walaupun pada saat lamaran RD juga sudah melihat bahwa kok kayaknya calon mertuaku ini seperti setengah hati menerima aku. Dan benar aja. Jadi RD ini pernah mendengar bahwa orang tuanya si N ini menganggap keluarga RD ini keluarga sombong. Karena pada awalnya RD yang akan melamar N. Akhirnya mereka menikah dan mahar yang diberikan oleh si N ini adalah duit sebesar Rp220.200 dan cincin polos seberat 2 gram tanpa ada seserahan apa-apa. Setelah menikah, sesaat itu juga langsung RD dibawa nih ke rumahnya si N yang jaraknya 30 km dari rumah keluarga RD. Sampainya di situ RD dibeliin motor metik lah sama N. Jadi si N ini bilang, oke ini buat kamu ya, karena aku kan gak kasih seserahan nih, jadi motor ini aku beliin buat kamu. Oke, thank you, katanya RD gitu. Dia dengan senang hati ya menerima motor metik itu dan bangga, wah suami aku tuh bertanggung jawab. Belum berhenti di situ dan akhirnya dimulailah perjalanan rumah tangga mereka. Pertamanya N menjadi suami yang baik untuk RD. Walau
ibu bapaknya si N ini seperti setengah-setengah lah menerima RD di situ. Cuman RD pikir gini, ya namanya mertua, mana ada sih yang mau menganggap aku sebagai anaknya, seperti itu. Terus udah gitu akhirnya RD itu hamil, terus udah gitu dia karena hamilnya itu agak bermasalah nih sahabat Kartini, akhirnya dia dipulangkan nih ke rumahnya si RD sendiri, ke keluarganya, dengan alasan karena si N ini kan sibuk. Jadi nih sahabat Kartini, pekerjaannya N ini adalah seorang debt collector di sebuah perusahaan finance terkenal di daerah itu ya. Dan jabatannya sebagai debt collector itu udah lumayan lah, sehingga penghasilannya lumayan juga gitu. Nah, dia dipulangin ke rumah orang tuanya karena kehamilannya bermasalah. Si N tetap bekerja di dekat rumahnya dia sendiri, dan akhirnya si RD ini dia melahirkan seorang anak ya, tanpa dijenguk oleh N dan keluarganya. Di situ dia langsung ngerasa, kok gini amat ya, aku habis ngelahirin kok nggak dijenguk sama suami aku sendiri dan sama keluarganya. Padahal kalau keluarganya dia ada salah satu yang melahirkan, orang tuaku jenguk, aku juga jenguk, kayak gitu ya. Di situ dia kok gini banget sih, aneh nih gitu. Akhirnya dengan alasan si N ini sibuk, dia bilang, udah kamu balik ke rumah aku sekarang gitu ya, dengan membawa anak kita. Akhirnya dia naik taksi lah gitu kan, pergi lagi ke rumahnya si N. Sebenarnya nih orang tuanya RD ini juga udah, kok gitu sih suami kamu kok nggak jemput. Cuman RD bilang nih ke orang tuanya, maklum lah mah Pak, dia itu sibuk banget, pekerjaannya tuh mengharuskan dia pergi pagi sampai malam kayak gitu ya. Akhirnya dia balik, terus udahlah dia mulai tinggal lagi di rumahnya tanpa dibantu sama suaminya dan mertuanya. Nah, dia yang ngurus anak kecil. Terus udah gitu nih sahabat Kartini, orang tuanya ini kayak membuat si RD ini sebagai pembantunya ya. Jadi disuruh masak yang enak-enak. Dan anehnya lagi, si RD ini sahabat Kartini nggak pernah dikasih nafkah sama si N. Padahal kan katanya kan gajinya kan gede ya, cuman nggak pernah dikasih uang. Bahkan saat persalinan pun si N ini hanya memberikan 20% loh dari biaya pengeluaran untuk kelahiran anaknya. Nah, sampai di rumah itu pun N itu nggak pernah ngasih uang belanja, sehingga si RD ini mengusahakan dengan uangnya sendiri. Dan karena RD ini dikasih perhiasan ya sama ibu bapaknya dari rumah, terus udah gitu akhirnya lama-lama dia jual. Sementara mertuanya itu mintanya tuh masakannya tuh setiap hari tuh daging, udang, terus udah gitu daging lagi, ayam, macam-macam pokoknya lauknya. Sementara nih ketika habis si RD ini masak, RD itu disisain cuman sisa-sisa lah gitu, sampai RD itu mengurus, terus udah gitu anaknya juga nggak seperti keurus ya dong, kan kekurangan nutrisi jadinya mereka berdua. Sementara urusan rumah itu urusan RD, membersihkan rumah, memasak dan segalanya, dan tidak pernah dikasih uang sama N. Alasannya tahu nggak sahabat Kartini? Iya, karena kan aku kan nyicilin motor metik, terus udah gitu banyak juga cicilan-cicilan yang lainnya. Jadi si N ini asik aja gitu mencicil, padahal udah ada motor satu, dia lagi beli motor kedua, dan si RD baru tahu kalau ternyata itu adalah hutang, bukan dibayar lunas gitu ya. Jadi bukan beli, cuman berhutang. Nah, akhirnya cuman karena si RD ini dia adalah seorang perempuan yang tingkat spiritualnya juga tinggi ya. Oke, aku akan sabar, dia bilang gitu kan, dalam hatinya nih si RD. Dan dia sabar terus sampai akhirnya dia hamil lagi nih sahabat Kartini. Terus si N, suaminya, nyuruh dia untuk menggugurkan kandungannya. Si RD ini nggak mau dong. Terus udah gitu, ya udah kalau gitu kamu urus sendiri itu kandungan kamu, aku nggak mau ngebiayain. Nah akhirnya nih sahabat Kartini, RD ini dia itu kan dia memiliki pekerjaan, adalah sampingan gitu ya, side job menjadi guru-guru les private. Jadi dia ada penghasilan dan dia membawa tuh anak pertamanya kemana-mana. Jadi setiap dia ngasih les ke
anak-anak gitu, dia selalu bawa anaknya. Untung aja dibolehin ya sama orang tua anak-anak yang dilesin itu. Nah, dia dengan hamil, terus dia mikir, wah aku nggak bisa nih dalam keadaan begini terus. Akhirnya dia coba-cobalah ngelamar jadi PNS di daerah itu gitu ya. Nah, alhamdulillahnya nih, RD keterima, sahabat Kartini. Jadi sebelum melahirkan dia dapat pengumuman dia keterima nih jadi PNS. Aduh, dia senang banget. Dan tahu nggak sahabat Kartini, ketika dia mau melahirkan dikirim lagi sama suaminya ke rumahnya sendiri. Jadi RD kamu pulang karena kehamilan kamu bermasalah. Dan bener aja sih, memang dia melahirkan itu 28 hari, jadi prematur ya. Akhirnya dia melahirkan tanpa dijenguk oleh suaminya dan keluarganya lagi. Dia kembali lagi ke rumahnya, membawa anak pertamanya, terus udah gitu dia melahirkan anak keduanya tanpa dibiayai lagi oleh si N ini. Terus udah gitu setelah 1 atau 2 bulan lah bayi itu lahir, RD ini disuruh balik lagi ke rumahnya N ya, yang jaraknya 30 km itu. Kamu balik sini gitu. Karena kan si N ini tahu nih sahabat Kartini kalau si RD ini lolos jadi pegawai negeri sipil. Nah, akhirnya dia balik lagi ke rumahnya si N, tinggal lagi di situ, bawa si bayi, bawa anaknya yang pertama. Sebenarnya kehidupan rumah tangga mereka udah nggak oke banget karena makin hari nih, makin kesini si N itu makin minta duit terus-terusan sama si RD karena dia tuh tahu RD itu ada pendapatan sendiri ya. Jadi dia bilang bayar cicilan ini, bayar listrik rumah, bayar air rumah, pokoknya semua itu ditanggung sama RD gitu. Jadi udah kayak sapi perahan deh sahabat Kartini si RD ini. Terus udah gitu, ini ada sebuah fakta nih yang RD juga sharing juga ke om mama om papa ya. Jadi sebenarnya pada saat dia pertama kali menginjakan kaki di rumah N waktu dia menikah tahun 2013 ya, dia itu menemukan benda-benda mistis di kamarnya ya. Jadi kayak ada sebuah kitab suci, terus udah gitu yang bahasanya bahasa daerah lah. Terus udah gitu ada keris, ada tombak, ada secercah kain kayak gitu ya. Dan sebenarnya nih si RD ini dia suka mimpi buruk gitu di situ. Jadi seakan-akan kayak ada yang nyuruh dia untuk keluar dari rumah itu secara segera. Cuman setiap dia cerita nih sama si N, si RD ini malah dimarahin sama suaminya. Kamu tuh ngaco banget mengada-ngada. Lu tuh yang suka main dukun. Digituin sama suaminya. Nah, jadi dia kembalilah ke rumah itu, tetap aja dengan kegelisahan yang sama dan tetap aja ada barang-barang mistis itu. Jadi menurut suaminya itu, kenapa dia ada barang-barang mistis itu untuk melancarkan usahanya sebagai debt collector nih, sahabat Kartini. Dah ya, sampai di situ ceritanya. Terus udah gitu, nah si RD ini merasa sedih dan dia bingung nih. Kenapa ya ini perkawinan aku kok kayak gini banget, aku dibikin seperti nggak ada artinya gitu. Dan bener-bener suaminya itu nggak mau ngurusin anak-anaknya ya. Jadi si RD itu bener-bener udah kayak pembantu, sapi perahan, ibu juga, istri juga. Bisa kebayang nggak sih sahabat Kartini gimana tuh rasanya si RD ya. Dalam sebuah kesempatan akhirnya rahasia ini terkuak nih sahabat Kartini. Jadi si RD ini ketemu sama sahabat-sahabatnya si N ya, di sebuah waktu lah, di suatu waktu gitu. Dan ternyata dia diceritain lah sama sahabatnya si N ini gimana sebenarnya akhlak si N ini ya yang aslinya. Jadi rupanya suaminya si RD ini suka menjelek-jelekan si RD ke teman-temannya. Bahkan nih si N ini suka banget nih ngumpulin orang, terus udah gitu menceritakan kejelekannya si RD ini. Katanya RD itu cuma numpang, terus udah gitu nggak oke diranjang, terus udah gitu RD itu tidak memuaskan suaminya seperti itu ya. Dan ternyata ada sebuah fakta yang sangat mengejutkan. Jadi sahabatnya si N nih, saking kasihannya sama RD, dia cerita lah yang sebenarnya. Bahwa si N ini kenapa dia suka benda-benda mistis, karena itu adalah sebagai pemikat perempuan-perempuan agar mau dijadikan istri
istri sirihnya. Jadi ternyata sahabat Kartini, suaminya RD ini alias si N ini memiliki istri sirih lebih dari 3. Lebih dari 3, kalau gini 6 ya. Lebih dari 3. Ya, nggak waras kan tuh. Aduh, si RD tuh shock banget. Terus udah gitu dia, ya ampun, berarti benda-benda mistis itu bukan untuk memperlancar pekerjaan, tapi untuk memikat rumah perempuan lain. Dan sahabat Kartini, ternyata uang-uang yang diberikan oleh RD kepada N itu untuk menafkahi istri-istri sirihnya. Ini semua sahabatnya ini yang cerita nih. Terus sahabatnya itu juga cerita juga. Jadi kan gini sahabat Kartini, si N ini kan dia itu tadinya bagus nih kerjaannya. Terus udah gitu akhirnya jadi nggak bagus lah karena harus merawat ayahnya yang sakit stroke waktu itu. Jadi si benda-benda mistis ini sebenarnya turunan nih. Jadi kayak benda-benda turunan dari bapaknya. Jadi bapaknya ternyata bukan seorang yang religius. Nah, bapaknya ini adalah seorang paranormal yang biasa untuk merajah, terus udah gitu untuk memberikan susuk gitu ya kepada perempuan-perempuan seperti itu. Nah, bahkan katanya si sahabat si N ini, bapaknya itu sebenarnya stroke-nya itu kalau subuh sampai dengan Isya gitu ya. Jadi di waktu malam hari. Nah, waktu malam hari sampai dengan waktu subuh itu dia bisa bicara dengan makhluk-makhluk gaib. Saking penasarannya nih si RD ini, akhirnya dia bener-bener nih sahabat Kartini dipantengin tuh mertuanya. Jadi dia sengaja nggak tidur untuk membuktikan ya. Bener loh sahabat Kartini. Jadi kalau malam itu rasanya sehat ini si ayah mertuanya ini, dia ngomong-ngomong sendiri gitu seperti sama makhluk lain. Di situ shock lagi yang kedua ya kan. Jadi shock yang pertama dia udah mendapati fakta bahwa si N ini suka kawin lagi ya. Jadi punya istri siri. Terus gitu yang kedua ternyata mertuanya itu adalah seorang paranormal yang sebenarnya dia itu nggak tahu. Dia taunya tuh ini adalah sebuah keluarga yang religius gitu. Nah terus udah gitu dia udah shock. Cuman dia nggak apa ya, seperti nggak mau sadar gitu ya. Ini dia kayak hidup di dalam mimpinya dan terus aja denial dan melakukan penyangkalan. Aduh, masa sih seorang N itu tega nih sama saya sampai kayak gininya, padahal saya yang udah kerja, saya ngurus anak-anaknya, saya udah ngurus orang tuanya kayak gitu ya. Terus udah gitu akhirnya dia tetap cari tahu dong nih sahabat Kartini nih, siapa nih perempuan-perempuan yang dinikahin sama si N. Dia cari fakta itu dan ternyata ketemu 3 orang itu dan ternyata emang bener. Jadi semua perhiasan yang RD punya itu ada di istri-istri sirinya. Terus kayak gitu semua uang yang N kasih ke istri-istri sirinya itu dari RD. Istri-istrinya itu loh sahabat Kartini yang cerita. Jadi memang si RD ini menjadi sapi perahannya si N. Akhirnya sahabat Kartini, si RD memutuskan untuk tidak ada lagi perkawinan di antara mereka ya. Jadi memutuskan untuk bercerai nih gitu, sampai akhirnya dia ke psikolog, ke lembaga bantuan perkawinan lah seperti itu. Terus gitu dinasehatin sama psikolog, terus gitu akhirnya dia oke deh, aku mau cerai aja sama si N. Dia pulang ke rumahnya dengan tetap menjadi PNS di daerah itu ya. Jadi ini dia setiap kali kerja tuh 30 km jaraknya nih dari rumah si RD ke tempatnya itu. Nah, karena kantornya itu ada di dekat rumahnya si N nih, si suaminya. Jadi si N ini sering banget nih neror-neror si RD. Nah, RD ini namanya PNS, dia kalau mau bercerai kan minta izin dulu nih sama atasannya ya. Dan atasannya bilang, apa kamu nggak mau mempertimbangkannya lagi, kasihan loh anak-anak kamu kayak gitu, dan kamu tuh PNS, kalau bisa jangan bercerai seperti itu ya. Akhirnya si RD nih sampai kemarin nih tahun 2017 itu masih menggantung perkawinannya, jadi udah nggak satu rumah, cuman tetap ada secara hukum mereka tetap menikah gitu. Karena si RD ini memikirkan, aduh gimana ya anak-anak aku masa tanpa ayah sih gitu. Terus udah gitu dan juga dia PNS, jadi itulah yang membuat langkahnya berat untuk bercerai.
ya. Terus udah gitu, dan yang paling membuat RD itu stres adalah si N dan keluarganya itu suka sekali dia meneror si RD ya, lewat sosial media, lewat SMS, lewat WA, terus gitu datang ke kantor, kayak gitulah. Pokoknya membuat hidup si RD ini dan keluarganya, anaknya itu jadi nggak nyaman gitu ya. Jadi kayak bener-bener kayak ditagih sama debt collector ya. Padahal kan si N ini suaminya gitu. Nah, hingga saat ini ya, dengar-dengar si RD ini, bukan dengar-dengar, jadi ketika kita konfirmasi si RD ini masih dengan status menikah dengan N, cuman memang udah beda rumah. Seperti itu. Karena RD ini malas katanya ngurus-ngurus perceraian gitu, dan lagi nanti aja deh kalau anaknya udah lebih besar sedikit itu, padahal kan tahun 2015 ya. Nah, sekarang udah tahun 2023. Gemes ya rasanya ya. Saya aja nih yang mendengar kisah ini, aduh kenapa sih kok masih aja bertahan. Nah, cuman sahabat Kartini memang ada orang-orang yang seperti ini ya. Jadi itulah ketika ada kita itu sebagai manusia, ada keterikatan atau attachment yang sangat besar kepada sesuatu atau seseorang, kita tidak bisa melepaskan hal tersebut. Akhirnya apa? Kita sendiri yang sedih, kita sendiri yang menanggung akibatnya. Sebenarnya jalan keluar itu ada. Nah, hanya tinggal kita mau lepas dari itu semua, mau mengakhiri itu semua atau tidak. Pilihan selalu ada. Itu yang RD hingga kini belum sadar. Gimana menurut sahabat Kartini? Nah, untuk sahabat Kartini yang ingin sharing perjalanan hidup kalian, bisa mengirim email kepada kita atau bahkan WhatsApp. Nanti kita akan wawancara, WhatsApp-nya akan ada di sini. Kita akan sharing kepada sahabat-sahabat Kartini lainnya, dan jangan khawatir, semua identitas akan terjaga kerahasiaannya. Sahabat Kartini, jangan lupa subscribe, like, dan share ya. Terus ikutin kisah Oh Mama Oh Papa selanjutnya. Makasih.